Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Siti Maratu Seleha. Dan ini rekan saya bernama Nisa Olisna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pemerintahan pada Masa Orde Reformasi. Latar belakang Orde Reformasi merupakan era yang dimulai setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Latar belakang munculnya era reformasi dapat dijelaskan melalui beberapa faktor baik politik, ekonomi, sosial, maupun tuntutan masyarakat terhadap perubahan sistem pemerintahan. Latar belakang reformasi didorong oleh kombinasi antara krisis ekonomi, kemarahan terhadap KKN, otoritarianisme, ketimpangan sosial, dan tuntutan demokratisasi. Tekanan dari mahasiswa, masyarakat sipil, dan berbagai elemen bangsa berhasil menggulingkan Soeharto dan membuka area baru yang berkomitmen pada reformasi sistem politik dan pemerintahan. Era ini menjadi awal dari upaya membangun Indonesia yang lebih demokratis dan transparan. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama, penguatan lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dapat peran lebih besar dalam menguasai pemerintah termasuk dalam legislasi dan anggaran. Fungsi check and balance diperkuat. Lalu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dibentuk sebagai bagian dari amandemen UUD 1945 untuk mewakili kepentingan daerah meskipun kewenangannya masih terbatas dibanding DPR. Lalu pembahasan yang kedua yaitu pembentukan lembaga baru. Mahkamah Konstitusi atau MK dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan amandemen Undang-Undang 1945. MK bertugas menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa hasil pemilu, dan menangani perkara pembaruan partai politik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk memberantas korupsi yang merajalela pada masa Orde Baru dan awal reformasi. Pembahasan yang ketiga yaitu reformasi birokrasi dan hukum. Reformasi birokrasi melibatkan penyederhanaan struktur pemerintahan, peningkatan transparansi, serta penegakan hukum untuk memberantas KKN. Lalu penguatan lembaga peradilan dilakukan untuk meningkatkan independensi hakim serta peradilan. Yang keempat yaitu kebebasan pers dan hak asasi manusia. Pada masa reformasi, kebebasan pers dijamin melalui pencabutan undang-undang pers yang represif. Media bebas mengkritik pemerintah tanpa sensor ketat. Lalu ada penghormatan terhadap hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM ditingkatkan dengan pembentukan Komnas HAM dan ratifikasi beberapa konvensi internasional terhadap HAM. Baik, poin selanjutnya yang kelima ada partisipasi publik dan masyarakat sipil. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan meningkat, termasuk melalui demonstrasi dan pembentukan organisasi sipil atau NGO. Kemudian proses legislasi menjadi lebih inklusif dengan adanya konsultasi publik. Yang keenam, pemisahan Polri dengan ABRI. Pada tahun 2000, Polri dipisahkan dari TNI, menjadikannya lembaga independen di bawah Presiden untuk menjaga keamanan domestik. Sementara itu, TNI fokus pada pertahanan negara. Kemudian yang ketujuh ada perubahan nama dari Irian Jaya menjadi Papua. Nama Irian Jaya diubah menjadi Papua pada tahun 2001 melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Perubahan ini merupakan upaya untuk menghormati identitas budaya dan sejarah masyarakat Papua. Yang kedelapan, pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Yang pertama, Departemen Penerangan dibubarkan pada tahun 1999 untuk menghapus kontrol pemerintah atas media. Yang kedua, Departemen Sosial sempat dibuatkan pada tahun yang sama untuk mengurangi birokrasi, meskipun kemudian dihidupkan kembali. Jadi kesimpulannya, masa Orde Reformasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek pemerintah dan kehidupan di masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut mencerminkan upaya memperbaiki sistem sebelumnya dianggap korup dan otoriter.